Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas mengenai Khulafaur Rasyidin. Sebenarnya apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Bagaimana latar belakang munculnya dan apa saja keistimewaan mereka? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab Al-Khalifah Ar-Rasyid, artinya pengganti, sedang Ar-Rasyidin artinya mereka yang dapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Nabi yang terpercaya. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq yang menyebut dirinya sebagai pengganti Rasulullah, Khalifati Rasulillah. Khalifah kedua adalah Umar bin Khattab yang menyebut dirinya Khalifati Rasulillah, penggantinya pengganti Rasulullah. Yang dimaksud adalah penggantinya Abu Bakar. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka semua adalah para sahabat dekat Muhammad yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawa di saat masa kerasulan Muhammad. Keempat khalifah tersebut dipilih bukan berdasarkan keturunannya, melainkan berdasarkan pilihan bersama umat Islam. Sistem pemilihan terhadap masing-masing khalifah tersebut berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena para sahabat menganggap tidak ada rujukan yang jelas yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad tentang bagaimana suksesi kepemimpinan Islam akan berlangsung. Lantas, bagaimanakah latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat hari Senin, 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Selama 13 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Safar 11 Hijrah. Pada hari itu Rasulullah menghadiri prosesi pemakaman salah satu sahabat di pemakaman Baqi. Sepulang dari pemakaman Baqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit. 4 hari jelang wafatnya, beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadi imam sholat 5 waktu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk untuk menggantikan. Perselisihan kaum Muhajirin dan Ansar muncul sesaat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Situasi di kalangan kaum muslimin sempat kacau. Hal itu disebabkan Rasulullah tidak menunjuk calon pengganti pemimpin umat Islam secara pasti. Kaum Muhajirin dan Ansar adalah 2 kelompok yang merasa paling berhak menggantikan kepemimpinan umat Islam ba'da wafatnya Rasulullah. Kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kandidat pemimpin Islam setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai argumentasi. Di pihak lain, kaum Ansor merasa paling berhak karena Islam dapat berkembang dan mengalami masa kejayaan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai kandidat pemimpin umat Islam. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab
Setelah ia mengemukakan berbagai argumentasi, selanjutnya ia membaiat Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Penamaan Khulafaur Rasyidin berdasar pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti sunnahku dan para sahabatku. Jadi yang mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabat yang mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka beriman seperti keimanan kalian, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 137. Selanjutnya kita simak bagaimana sifat-sifat Khulafaur Rasyidin. Dimulai dari yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, ramah, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Ia memiliki azimah, faqih, penyabar, rendah hati, wirai, zuhud, dan tawakal. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq ketika diajak oleh Nabi untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, langsung membenarkan dan mengimaninya. Pada peristiwa Isra Mi'raj, ia membenarkan tanpa ragu. Ketika Rasulullah sakit, yang dipesan menjadi imam adalah beliau dan orang yang menerima perjanjian Hudaybiyah. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah kurang lebih selama 2 tahun. Khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat tawadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memiliki pola hidup yang sangat sederhana, terkenal sangat tegas dalam urusan agama, jarang senyum, dan memiliki wibawa yang sangat besar. Ia memiliki cincin yang bertuliskan nasihat untuk dirinya sendiri, yang isi kandungan maknanya kurang lebih, "Cukuplah kematian sebagai peringatan bagiku." Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah melalui penunjukan langsung atas dasar wasiat khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ia memerintah selama 10 tahun. Khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang diberitakan sebagai penghuni surga. Merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga dan merupakan salah seorang sahabat Nabi yang mendapatkan petunjuk, memiliki akhlak yang sangat mulia, pemalu, dermawan, dan terhormat. Ia diangkat melalui Dewan Pemilihan Khalifah, yaitu semacam tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab dan menjabat khalifah selama 12 tahun. Khalifah yang terakhir atau khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Ia merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi SAW yang diberitakan masuk surga. Hubungan kekerabatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah SAW sangat dekat. Ini tercermin dari perkataan beliau, "Anta minni wa anna minka." Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Seandainya Islam itu saya, maka pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah kurang lebih selama 5 tahun. Itulah mereka, para penerus perjuangan Nabi dalam mendakwakan agama Islam dengan berbagai keistimewaan masing-masing. Abu Bakar dengan kebijaksanaan dan ketegasannya, Umar dengan keberanian dan kelembutan hatinya, Utsman dengan kedermawanannya, Ali dengan kecerdasan yang dimilikinya. Semoga kita mampu meneladani dan mengamalkan sifat-sifat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.